Ratusan emak-emak berebut kupon beras murah di Goa, Sulawesi Selatan pada Kamis siang. Mereka terpaksa berebut karena takut kehabisan beras murah seharga Rp53.000 per 5 kilogram. Rebutan kupon terjadi saat petugas dari Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Goa membagikan kupon beras murah di Jalan Andi Malombasang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Ratusan mama yang ikut kehabisan beras murah pun langsung berdesakan dan berebut kupon. Dinas Ketahanan Pangan menyediakan 160 kupon untuk 800 kg beras murah. Satu kupon warga bisa ditukar dengan beras kemasan 5 kg seharga Rp53.000. Kurang dari 1 jam, seluruh beras murah ini habis terjual. Menurut warga, pembagian kupon dalam pasar beras murah ini tidak merata karena masih banyak warga yang tidak mendapatkan kupon meski telah mengantre sejak pagi. Dari jam berapa kita datang ke sini, Bu? Saya kan jam 8 lewat. Iya. Ini ada yang duluan. Duluan, iya. Iya, sudah jam 8. Sebelum jam 8 juga ada, Bu, Di. Banyak tahu, setengah 8 ada. Tapi dia duduk di situ, baru tidak ada. Dibilang karcis ini, ada beras, baru bilang ada karcis. Operasi pasar beras murah digelar oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Goa untuk menstabilkan harga beras yang harganya hingga kini masih melambung tinggi. Kericuan terjadi saat warga berebut hendak membeli beras murah di lapangan Lembah Hijau, Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Warga yang tidak sabar ingin mendapatkan beras murah menyerobot mobil bulog pengangkut beras. Salah seorang warga yang berusaha mengambil karung beras sempat dituduh sebagai pencuri. Padahal warga ini mengatakan sebelumnya telah membayar beras tersebut. Ditangkap dia katanya, sudah bagus semua curikan harga beras cuma 110 itu. Katanya sudah di store tadi. Sudah saya sudah kasih ibu itu, tapi saya sudah ambil kembali nih uangku. Bagaimana biar diakini kita katanya pencuri, tangkap dia katanya. Sudah bagus semua curi beras itu. Ya jangan sampai karena kan mereka ambil kita tidak pastikan. Mereka nyolong-nyolong begitu saja. Tapi sebenarnya tidak apa-apa, hanya biasalah kalau kerumunan orang banyak begini. Itu kejadiannya seperti yang sekarang ini. Karena banyak orang, ada pengambilan tanpa sepengetahuan. Setelah diatur petugas, antre beras murah kembali tertib. 4 ton beras yang disediakan Dinas Perindak setempat ludes tidak sampai dalam 1 jam. Dari Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara, Andi Eba, iNews melaporkan. Ratusan warga yang didominasi ibu-ibu nampak antusias memenuhi agen resmi penjualan beras bulog di Kecamatan Polewali, Sulawesi Barat pada Kamis pagi. Mereka rela antri berdesakan dan menunggu hingga berjam-jam demi mendapat beras dengan harga murah jika dibanding dengan harga pasaran saat ini. Meski demikian, warga dibatasi hanya bisa membeli beras sebanyak 1 sak atau 5 kg dengan harga Rp54.000. Hal ini disebabkan Bulog hanya menjatah 2 ton untuk agen resmi di setiap minggunya. 54.000. Iya, dibandingkan dengan beras yang umum, kenapa, Bu? Beras umum mahal, Pak. 75. 75 ya. Paling bawah itu 70. Gitu. Jadi kita paling murah itu, Pak. Jadi kita bela-bela ke sini, Bu ya. Iya. Diketahui saat ini beras premium di pasar menyentuh Rp17.000 per kilogramnya, sedangkan untuk jenis medium harganya mencapai Rp15.000 per kilogramnya. Sementara itu di kantor Kecamatan Candisari, Kota Semarang, Jawa Tengah juga nampak ratusan warga antre berdesakan untuk membeli beras murah. Namun banyaknya antrean yang tidak teratur membuat petugas kewalahan. Ditambah adanya saling serobot antrean membuat emak-emak yang membawa bayi ikut terjepit.
Saya semerawut, Pak. Kalau di kelurahan lain-lain, kalau saya datang Pak Rahman itu depan meja 4 orang, jadi orang datang langsung belakangnya gitu. Kalau ini gimana, Bu? Ini semerawut, Pak. Tadi katanya Bita datang, saya minggir. Baru minggir ada antrian lagi, dijualin lagi. Saya Ibu dapat apa, Ibu? Lagi. Ibu dapat apa? Beras 1 tok, Pak. Dari Diketahui di pasar murah ini beras jenis medium kemasan 5 kg dijual seharga Rp52.000. Kurang dari 1 jam, 6 ton beras ludes terjual. Selain beras, pasar murah ini juga menyediakan paket sembako berisi beras 5 kg, 1 liter minyak goreng, dan 1 kg tepung terigu seharga Rp74.000. Tim Liputan iNews melaporkan. Sempat melambung tinggi harga beras jenis medium di sejumlah pasar tradisional di ibu kota kini mulai turun. Namun harga beras jenis premium justru terus meroket hingga mencapai Rp18.000 per liter. Sementara harga bahan pokok seperti daging sapi juga mengalami kenaikan signifikan. Harga komoditi beras yang sempat melambung tinggi kini mulai turun. Harga beras jenis medium yang semula mencapai Rp14.000 per liter kini kembali di harga Rp12.000. Sayangnya, turunnya harga beras medium ikut menurunkan kualitas beras tersebut. Meski harga beras medium turun harga, namun harga beras jenis premium justru mengalami kenaikan. Beras premium yang dijual Rp14.000 kini mencapai Rp18.000 per liter. Sejumlah pedagang mengaku masih mengalami penurunan omset penjualan terutama pada beras jenis premium. Pendapatan kalau naik gini ya otomatis turunlah sedikit, walaupun tetap orang namanya doyan panen wangi tetap belinya panen wangi. Selain komoditi beras, sejumlah sembako mengalami kenaikan jelang bulan Ramadan 2024. Harga telur mencapai Rp32.000 per kilogram. Sementara daging sapi mencapai Rp140.000 per kilogram. Selain itu, harga minyak goreng curah juga mengalami kenaikan yakni Rp17.000 per kilogram. Sementara minyak goreng kemasan dibanderol Rp32.000. Diprediksi sembako akan terus merangkak naik saat memasuki bulan Ramadan hingga Hari Raya Idul Fitri 2024. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews. Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu RI akan melakukan penyelidikan terkait melambungnya suara sejumlah parpol peserta pemilu termasuk Partai Solidaritas Indonesia atau PSI. Pihaknya juga telah menghimpun informasi terkait dugaan penggelembungan suara melalui unggahan yang beredar di media sosial. Saya memperhatikan betul ada media sosial di channel kami. Jadi langsung kita cek di teman-teman pengawas. Ada yang belum terjawab ada. Yang kita tunggu nih. Dan bukan hanya, mohon maaf bukan satu partai ya, bukan PSI tok gitu loh. Banyak hal yang lain yang kemudian kita harus cek lagi. Jadi kalau seandainya terjadi penggelembungan ya, berarti kan ada yang masif dilakukan, masih bunyi dalam pengawasan seharusnya bunyi. Kalau nggak bunyi berarti pengawas kami bermasalah. Nah, kita cek di lapangan lagi. Kita lagi cek apakah benar gitu ya. Tapi dari beberapa video yang ada, kita langsung random sampel nih, 1, 2 misalnya. Yang di Cianjur belum ada jawaban. Kalau di Cianjur kan ada tentang Cianjur, itu belum ada jawaban dari teman-teman pengawas Cianjur. Kami akan cek jawaban. Ada yang masih perdebatan misalnya Tanjung Pinang kemarin ada 2 kasus itu. Kemudian ada lagi Sumenep nih, lagi jadi perhatian, Jember jadi perhatian, Bekasi dari PPK Bekasi kemarin kita lagi cek Bekasi, apakah bagaimana kemudian tidak lanjut langsung ke Bawaslu Kota Bekasi.